Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Kusuma Dewi, mahasiswi dari jurusan Tadris IPS UIN Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan membahas materi geografi kelas 7 dengan tema potensi wilayah Indonesia. Potensi wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, potensi wilayah dataran tinggi, yang kedua, potensi wilayah dataran rendah, yang ketiga, potensi wilayah perairan laut. Untuk yang pertama yaitu potensi wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi sering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan dan tempat wisata pendakian. Tumbuhan yang cocok untuk dataran tinggi ini adalah teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan seperti stroberi. Daerah yang termasuk dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Dataran Tinggi Gayo Alas di Provinsi Aceh, dan Dataran Tinggi Kerinci di Provinsi Jambi. Untuk yang kedua, potensi wilayah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, dataran inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk, pertanian, pertambangan, hingga perdagangan. Tanaman yang biasa tumbuh pada dataran ini adalah padi dan palawija. Untuk yang ketiga, potensi wilayah perairan laut. Tahukah kamu bahwa luas perairan laut Indonesia sebesar 3,25 juta kilometer persegi? Dengan perairan yang seluas itu, sumber daya ikan laut seluruh perairan Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 diperkirakan menghasilkan 7,53 juta ton per tahun. Selain itu, wilayah perairan laut Indonesia juga menjadi tempat wisata bahari. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menghasilkan interaksi antar wilayah. Faktor ini ada 3. Yang pertama, kebutuhan saling melengkapi atau regional komplementari. Yang kedua, kesempatan berinvestasi atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Untuk faktor yang pertama yaitu kebutuhan saling melengkapi, seperti perdagangan atau jual beli. Kondisi faktor ini terjadi ketika ada wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Maka, kedua wilayah ini dapat melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu kesempatan berintervensi. Kesempatan berinvestasi terjadi ketika suatu lokasi menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun baru diketahui wilayah C juga penghasil ikan. Alhasil, karena wilayah C lebih dekat dengan wilayah A, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B akan menjadi melemah. Dalam hal ini, wilayah C mengintervensi interaksi yang sebelumnya terjadi antara wilayah A dan wilayah B. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer merupakan kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan transfer antar wilayah ini sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.